Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa dan bagi yang sakit pasti sabar ya. Di sini juga Allah sedang kalau dibilang mah sedang kalau dibilang menjaga kesehatan adalah amanah. Aku prediksikan kalau aku nggak puasa paling 2 atau 3 hari, tapi kata Allah kamu benar-benar ya harus benar-benar istirahat. Sebenarnya aku itu ya jadi Allah itu menyuruh aku lebih dari 3 hari, Bo. Di sini 3 minggu full aku puasa dan selebihnya aku harus istirahat, tapi tetap banyak yang jelas jangan ngopi, katanya tidak boleh ngopi. Jadi halo, assalamualaikum, salam sapa buat para aparat negara ini yang benar-benar luar biasa ya. Karena dengan adanya aparat yang benar dan baik, maka baiklah suatu negara sebagai tonggak keamanan dan pertahanan di negara kita khususnya ya. Dan aku berdoa untuk semua negara yang mukmin dan non muslim ya. Salam ukhuwah semuanya ya. Jadi intinya Allah sedang mengubah cerita sepertinya ya. Kalau ada cerita-cerita dari guru besar itu sepertinya digubah. Itulah hebatnya manusia ya. Manusia tuh hebat loh ya. Bisa membuat matahari, bisa nggak membuat matahari, bisa membuat bulan, bisa nggak dengan teknologi yang canggih. Tapi tetap ya, semua sistem yang kita bikin itu lemah ya. Karena sebagus-bagus, sehebat-hebatnya grid kalau pembuat skenario ya Allah lah ya, Tuhan aku, Tuhan orang-orang mukmin ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tidak menyudutkan keyakinan lain ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin, harus mengayomi bagi agama lain. Nah, di sini tuh halo, assalamualaikum Pak Heru Subekti. Tuh, Pak Heru tidak tahu ya kalau aku itu kalau dibilang mah kesayangan dari sahabat almarhum papaku, meskipun hanya selawat-selawat ya, Letnan Kolonel Haji Abu ya. Jadi aku itu dituntun sama aku untuk dekat dengan aparat. Karena apa? Kalau ada apa-apa itu kita bisa kolaborasi gitu dengan beliau, terutama generasi muda ya. Aku ini sekarang ini selalu berdoa, jangan sampai terjadi duhon, jangan sampai terjadi kiamat lebih cepat. Karena apa? Yang kita belain generasi muda ke depan. Bener gak Pak? Pak Sigit ya. Halo, assalamualaikum Pak Sigit ya. Jadi aku itu punya nomor WA Pak Heru Subekti, tapi selama aku bisa aku handle sendiri ya. Jadi belum pernah aku laporan ke Pak Heru ya, WA gitu, Pak tolong misalkan ada kericuhan anak-anak misalkan di yang tawuran gitu ya. Jadi masih alhamdulillah ya, masih bisa kita handle sendiri ya. Gabung sama ibu-ibu tuh spontan itu turun ke jalan kalau ada yang tawuran tuh, akhirnya diurak sama kita tuh ibu-ibu yang pada bawa motor tuh ya. Jadi belum pernah, dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada lagi tawuran ya. Masalahnya di Bekasi itu rawan geng motor, tawuran, terus apa lagi ya, kenakalan remaja luar biasa ya. Tambun itu tingkat kriminalnya tinggi sekali ya. Nah, jadi di sini aku bersyukur ya, semenjak di YouTube sekarang ini aku tersambung ke Pak Sigit ya. Jadi aku berarti di sini kalau ada apa-apa bisa misalkan gini loh. Mungkin dari kalau aku melihat kecelakaan di jalan raya gitu, aku langsung upload tuh ke YouTube ya. Terus tuh jadi diarahkan harus secepatnya menanggulangi gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, sebenarnya dari yang kulihat kemarin harusnya tingkat keamanan tingkat kecelakaan itu tinggi ya, tapi hanya 2% dari 10% tingkat kecelakaan. Kalau masih ada 1-2 kecelakaan itu mungkin wajar ya, tapi kalau full di mana-mana kecelakaan brak gitu ya, itu kan di jalan raya nih. Dari yang tahun ini aku pantau masih wajar-wajar aja ya, tapi berdoa ya jangan wajar ya, seperti yang kulihat kemarin seperti ini pengaturan mobil-mobil box mungkin ya. Jadi kalau mobil misalkan yang mau jalan ke tol itu jadi diatur gitu, kalau nggak diarahkan
ke jalan-jalan yang rute yang lain gitu. Kalau enggak diatur lah ya gitu. Terus mobil-mobil kecil itu jangan berusaha untuk menyalip ya. Kalau yang aku lihat kemarin itu sempat ada mobil box yang nubruk bis ya belakang ya. Jadi di sini tuh apa ya, mungkin di sini apa ngantuk apa teledor gitu, yang jelas mah hanya 2% dari yang 10% gitu. Tapi tidak, sepertinya hanya kerusakan di mobilnya doang ya. Tapi nggak tahu, tidak ada korban jiwa, jangan sampai ya. Nah itu kemarin itu apa ya, aku tidak standby bawa data. Nanti bawa data ya, jadi bisa tersampaikan gitu. Jadi aku memposting kalau apa ya, sudah aku bikin video tuh di rumah gitu ya. Intinya nanti harus bawa data ya, jadi langsung spontan gitu. Jadi intinya apa ya, itulah ya. Jadi aku berdoa demi generasi muda, ya Allah jangan sampai kiamat dulu, biar generasi muda itu menikmati dunia ini ya. Balita, nah sekarang ini ada apa ya, anak-anak kucing yang pada baru brojol gitu ya. Kasihan, mereka tuh betul-betul ingin menikmati hidup gitu ya. Tuh, dari hewan aja didoain, tumbuhan sekarang udah gersang, Bo. Oh, luar biasa, kasihan. Bener-bener. Sekarang tuh cuaca ekstrim, serba dilema. Kalau panas ekstrim, timbulnya apa? Penyakit ispa, terus gatal-gatal, biang keringat, itu mah aku ya. Jadi intinya apa ya? Luar biasa. Jadi Allah tuh sedang menurunkan akhir zaman ini ya. Kedua, cuaca itu tidak bagus semuanya. Jadi ada efek gitu. Kalau hujan, banjir yang berlebih. Jadi itulah intinya apa ya? Di sini kita itu bagaimana menyikapi yang Allah beri gitu. Berarti di sini kita harus benar-benar banyak beramal baik, berbudi baik, terus benar-benar mengerahkan semua pikiran kita bagaimana nih menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi benar-benar kita tuh sedang berjuang melawan kehidupan. Yang paling berat itu ketika datang wabah corona, ketika datang apa ya, kemarau panjang, ketika datang bencana kelaparan. Apa udah terjadi bencana kelaparan? Setahu aku udah pernah ya, tapi tidak global. Kalau di Indonesia itu hanya di daerah Papua. Bener gak ya? Aku sempat nyimak berita itu. Aku mah tidak pernah menonton yang aneh-aneh ya. Kalau mau menonton berita itu yang benar-benar bermanfaat gitu ya, tidak nonton yang apalagi yang ngerumpi ya. Jadi aku mah tidak suka ya nonton kayak seperti itu. Itu bagaimana menanggulangi sekarang ini, banyak hal ya. Jadi intinya apa ya, sekarang ini apa ya yang aku belain, generasi muda ke depan gitu ya. Jadi kalaupun mau kiamat, aja kiamat ya, tidak ada duhon, tidak ada ya, digubah tuh ya ceritanya, doanya kita digubah. Apakah kita mengalami duhon di Ramadan ini? Tidak berarti doa dari anak-anak yatim yang kutemui, dari kucing-kucing, dari tanaman juga mungkin ya yang sedikit kutemui, janganlah ya, mereka tidak bisa hidup nanti. Terus jangan salah ya, dari makhluk astral Cipularang tuh Cipularang juga apa ya, makhluk-makhluk astral Cipularang, jangan salah ya, kalau kita lewat itu berjejer di pinggir jalan. Nah, saya lau cenah, aku berkata seperti ini tuh apa adanya ya. Jadi waktu aku lewat ke daerah Cipularang baru kedua kali ya, ada yang berdiri tinggi gede tuh di kilometer 97. Sepertinya penjaganya ya di situ. Sehabis apa ya, masjid kilometer 97, jadi berdiri tinggi gede. Ternyata itu kayaknya seperti apa ya, penjaga di situ ya, karena itu kan berbentuk gunung ya. Jadi seolah-olah apa sih yang ingin kamu sampaikan gitu. Jadi di sini tuh apa ya, duhon. Makanya kan ayat yang paling ditakuti dan dibenci sama Nabi itu duhon. Kenapa? Karena semua makhluk di muka bumi ini akan merasa kerugian kalau terjadi duhon. Tidak punya tempat tinggal, termasuk makhluk astral loh, termasuk kelautan. Ibu Ratu Kidul, benar. Nah kalau terjadi duhon, tidak ada kehidupan. Ibu Ratu Kidul juga sama. Terus yang di Cipularang juga sama. Coba
kalau aku lewat Cipularang ya, terus aku lupa salam ya, terus aku nyetel itu kan musik opik ya, assalamualaikum ya ahi ya uhti, aku lupa. Nah, salam tuh jangan salah ya, jangan sombong kalau mau lewat apa ya, aku mau mudik nih terus pada sombong kalian tuh ngomong tuh kayak gimana, jangan ya, jaga sikap. Itulah manusia ya, kadang segala, kemarin sampai ada yang nulisin segala di mobilnya, aneh-aneh bahaya. Jagalah ya, karena di depan Anda tidak tahu ada kecelakaan. Yang aku bilang ada yang apa ya namanya, yang bok nubruk ke bis gitu ya. Jadi di sini jangan sompral ya, sombong gitu. Terus pada segala ditulisin di mobilnya tuh, sampai kita baca ngapain gitu ya, itu segala ditulisin, mau mudik jadinya apa ya, jangan sombong ya. Dalam perjalanan masih alhamdulillah bisa nyampe kampung. Kalau tidak nyampe kampung, yang ada mah ngeberabein ya Pak Heru ya Bapak Sigit ya intinya seperti itu. Dan aku tidak suka ya kita tuh yang biasa-biasa aja lah ya kalau kita mau mudik gitu ya, karena belum tentu kita bisa nyampe ke tempat tujuan. Jangan nganeh-nganehin gitu ya, intinya itu sebagai bewara kali ya. Yang penting kalian tuh selamat sampai tujuan gitu, tidak mengalami halangan apapun gitu ya. Jadi kemarin tuh itu yang ku alami waktu aku bepergian kemarin dari Bekasi ke Bandung ya. Jadi harusnya mungkin ya ada terjadi kecelakaan misalkan 50%, tapi hanya 2% hanya satu kasus gitu ya. Itu ya berarti alhamdulillah ya, masih alhamdulillah segini ya, berarti Ramadan ini mudik-mudiknya lancar semua. Karena tidak semuanya bisa lancar full ya, pasti ada aja yang kepleset, yang jatuh gitu lah ya. Intinya mah itu masih wajar kalau menurut aku ya. Jadi di sini tuh berarti berat ya. Jadi di sana itu benar-benar Cipularang itu rawan loh, berat banget, luar biasa, gede kayak raksasa loh ya, jangan salah, nanti dimakan raksasa loh ya, jangan pada sompral. Jadi di sini tuh itu ya, jadi hanya satu kasus dari yang harusnya 10 kasus terjadi kecelakaan di jalan raya ya, karena berat Bu. Cipularang itu tempatnya di situ tuh ada sasakala yang sebenarnya itu aku tidak tahu ya, pokoknya makhluk astral benar, penjaganya itu sebuah raksasa sepertinya, itu kayak kalangan ya Juj Majuj sepertinya ya, Juj Majuj tuh, jangan salah. Jadi di situ berhati-hatilah kepada para pemudik dari segi sikap, bahasa, pokoknya jangan inilah sompral lah ya, jadi lalai, terus konvoy, terus segala baik ditulisin mobil. Kemarin aku udah ngelihat kayak gitu. Nah, mereka tidak tahu apa yang kulihat di depan itu udah terjadi kecelakaan konvoy. Masih mending mobilnya kecil-kecil ya, coba kalau yang gede, bahaya ya. Jadi pada konvoy tuh, terus pada ditulisin spanduk gitu ya, berapa mobil tuh waktu, tapi kecil-kecil kayak bak gitu ya, kecil ya. Jadi kita mah bersikap wajar-wajar aja lah ya, yang penting bisa selamat sampai dengan tujuan, jangan aneh-anehin ya gitu. Intinya jaga sikap, dan makhluk asal tuh tidak suka loh sama manusia-manusia kayak gitu, jangan salah. Termasuk dari kelautan juga tuh, berarti kidul tuh senang sama orang-orang yang soleh-solehah gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Jadi kita ngobrol sudah bersama Pak Heru. Dari Jung belum pernah ketemu lagi ya Pak Heru. Waktu itu terakhir aku ketemu waktu perpisahan tuh SD. Enggak, sebelum pergantian kepala sekolah waktu itu. Jadi aku sempat minta berfoto tuh, makanya masih ada tuh Pak Heru ya. Aku sempat memberikan baju doreng-doreng buat istrinya tuh, aku titipan di desa waktu itu, karena sebagai pembuktian bahwa aku tuh menghormati, menghargai aparat ya. Tuh kalau ada Pak Sigit nanti aku bikinin baju doreng-doreng lagi gitu ya, ntar aku titipin sama siapa ya, sama Acep lah ya kalau ketemu nih. Masalahnya yang ini juga belum sempet aku titipkan ya, mudah-mudahan nanti. Jadi itulah ya, di sini tingkat kecelakaan aman ya. Di sini perempatan lancar semua, aman, tidak ada lagi kecelakaan di area aku ya. Di sini wilayah SKU Kompas. Perempatan ya, jadi di sini tuh aku ditugaskan untuk kalau kita ngebelain generasi muda ke depan ya, terutama itu. Apalagi kalau
aku ngeliat nih ada mobil-mobil gede terus diarahkan ke sini, terus anak-anak pada bawa motor ke sekolahan. Nah, yang jadi permasalahan kan mungkin ada salah satu atau beberapa orang dari anak kalian yang lewat situ gitu. Kalau anakku kan lewat sekitar sini ya, nggak ke jalan raya. Kasihan gitu kalau terjadi kecelakaan di kalangan anak-anak kalian juga gitu, karena aku selalu menolong yang kecelakaan kepleset, anak-anak SMA kepleset, yang nabrak apa ya namanya, yang pada apa ya, ugal-ugalan pengen cepet pulang tuh. Aku kan baru pulang dari ruko nih, itu kalian tuh kenapa gitu? Ini dari arah sini yang mau ke pabrik ya, buru-buru, jadi berapa ya namanya, kayak berbenturan gitu. Akhirnya yaudah, kalau udah begitu kan apa, masa mah nggak ngelihat pakai seragam. Coba hukum masa itu lebih luas ya, lebih berat, lebih apa ya, kalau lebih luas, kalau dibilang mah hukum masa masyarakat lebih bener-bener apa ya, lebih berat lah ya, disfungsi sosial gitu ya. Kalau dikucilkan sama masyarakat gimana rasanya ya. Makanya begitu sekarang ini, itulah amalukum ya. Jadi kita itu benar-benar harus menjaga amalan kita dalam kehidupan sehari-hari ya, dicuekin sama masyarakat gitu, diacuhkan. Makanya berusaha baik ya, dari mulai sikap. Sulit ya akhir zaman ini. Aku mau fokus aja dengan apa yang menurutku benar gitu ya, terutama bagi generasi muda ya. Jadi di sini tuh apa ya, aku selalu berusaha, ini loh anakku, padahal mah tidak kenal beda, misalkan hanya pakai seragam, tapi rata-rata yang satu sekolahan waktu itu, sempat yang satu sekolahan dengan anakku, ini anakku kata tidak boleh, karena waktu itu mau kayak dipukul ya, karena benar-benar nyerempet dan merusak motor orang yang mau berangkat ke kawasan ya. Terus aku lindungi gitu, ini anakku kata aku gitu ya, maksudnya masih satu naungan sekolah dengan anakku. Alhamdulillah ya, kalau tidak udah dihakimi masa tuh. Hakim masa tuh luar biasa ya. Coba yang ngerasain hakim masa seperti apa, masa nyurobot gitu, hubrul itu luar biasa ya. Masyarakat itu kalau udah begitu luar biasa, dan aku berusaha menolong, mengklirkan gitu ya. Alhamdulillah tuh, yang jelas telepon orang tuanya, terus memberikan kabar, karena kasihan ya, mereka tuh bingung ngerusakin motor orang, terus dia juga mau balik takut dimarahin. Coba, tugas aku sebagai seorang yang dianggap ibu bagi anak remaja ya, berarti menenangkan dan berusaha mengarahkan agar dia itu secepatnya mengantisipasi. Itulah ya intinya pagi ini, berbagi cerita hikmah aku selama di Tambun ini tuh. Banyak hal. Jadi di sini tuh si Umi mah katanya bukannya takut, malah jadi teman friend ya. Coba, tapi belum pernah nge-WA. Orang semuanya masih bisa dihandle ya. Masih bisa dihandle Pak Heru. Kemarin sempat ada apa ya, kenakalan remaja paling dari segi bahasa ya, tapi udah ya, ntar kalau ada depan aku misalkan ada yang kayak bahasa binatang tuh keluar kayak gitu, anjing, monyet, kata aku, kalian tuh kenapa sih, karena jaga sih mulutnya kalau depan bunda gitu ya, karena suka nggak ini, mereka tuh kayak bercanda sama teman-temannya tapi keluar bahasa itu kan nggak enak didengarnya gitu ya. Terus alhamdulillah tuh ada perkembangan, karena apa ya, seperti ngetren gitu ya, ngetren itu jadi bahasa, iya ya, kok tuh orang bercanda kali. Alhamdulillah ya, udah mulai tertata dengan baik lagi gitu. Mungkin ada angin yang itu yang lewat kali ya, jadi mempengaruhi pola pikirannya mereka gitu, sehingga bahasanya itu berubah benar-benar ya. Bahkan ada yang moto-moto kerjaan itu, moto-moto kalau ada anjing tuh dipoto sama dia, kamu tuh ngapain moto anjing, kata aku gitu ya, kamu ngapain sih, nggak tahu, aku seneng aja moto-moto anjing. Aduh, kamu tuh nggak ada kerjaan apa ya, kamu kan di sekolah, kata aku. Jadi ada jenis anak yang seperti itu gitu ya. Jadi kerjanya tuh kayak ya itu, ternyata lagi gambling kekuatan ya di sini tuh, benar-benar biasa. Tapi alhamdulillah ya, sampai saat ini makanya kita diberikan kesempatan untuk menikmati Lebaran ya. Yang tinggal berapa hari lagi Lebaran? 3 hari lagi, 2 hari lagi. 2 hari lagi Jumat bro ya. Jumat ya, jangan doa kiamat ya, Jumat.
bener nggak? Jumat. Jumat itu yang ada di itu ya, kalender Jumat. Maunya aku Jumat lebaran. Nah, kalau kiamat jangan berdoa Jumat ya. Kalau kiamat jadinya intinya berharap terus berdoa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Karena cerita digubah, Bo ya. Kalau menurut aku ini, ya Allah, kalau kiamat itu sudah jelas nyata. Sudah jelas nyata kiamat itu datang gitu ya ke kita semua. Tetapi kita tidak tahu apa Jumat kapan dan kapannya. Yang jelas kalau mau kiamat kiamat ya, tidak ada periode duhon, tidak ada. Sepertinya digubah seperti itu. Karena sekarang ini periodenya pasar bebas. Ya, pasar bebas saja gitu. Dan yang menguasai kita udah ke Koreaan, ke Chinese-an. Oke lah, nggak apa-apa ya, aku mendukung semuanya ya. Kan digubah. Di sini ada banyak kebaikan ya, tidak ada para penggibah gitu. Karena penggibah itu ya banyak yang para pedagang masih dari yang mukmin. Sebenarnya di situ kelemahan dari kita ya. Itu yang membuat kalau dalam Islam gini. Kenapa dari segi niaga Islam tidak menang? Bukannya masalah tidak menang, tapi dari pribadi perilaku muslimahnya, muslimin yang tidak memperlihatkan diri mukmin yang baik. Sebenarnya kan mukmin itu benar-benar yang takwa, tapi kalau yang muslim itu belum tentu takwa. Jadi muslim itu ada yang muslim berbagai macam aliran ya. Nah, terus di sini ada Islam KTP katanya bahasanya. Jadi seperti itulah ya. Jadi di sini itu apa ya? Makanya kan Allah tuh kenapa sampai di akhir cerita dunia ini yang dapat selalu kebaikan dari misalkan budaya-budaya luar, malah ke Koreaan, ke Chinese-an, ke Jepangan tuh aku suka. Aku juga pakai pelembab Jepang nih, baru kemarin nih nyobain pelembab produk apa nih kata aku tuh ke Jepangan. Iseng sebenarnya bukan iseng ya, aku ini pingin ikut-ikutan kadang-kadang ya kalau lagi aku ada uang ya. Kalau lagi nggak ikut-ikutan juga kali. Aku lagi cocok nggak sih di musim panas begini aku pakai pelembab gitu. Biasanya kan aku cuma dari warung tuh 3.500 tuh ya, 4.000 lah ya, lapli yang dibawa kemana-mana itu yang saset. Sekarang pakai ada pelembabnya karena panas, Bo. Luar biasa ekstrim. Kalau tidak ada pelembab bisa ngelupas kali ya kulitnya gitu. Jadi aku sedikit pakai itulah ya. Lebaran itu tidak pakai sepatu aja masih berapa tahun nggak habis-habis tuh sepatu tuh. Jadi aku habis nyuci sepatu tuh, sendal sepatu sebenarnya. Jadi Lebaran ini gunakan untuk empati ya sebenarnya kalau yang mau empati. Tapi kalau yang senang belanja ya tetap aja belanja ya. Jadi silakan aja lah, privasi masing-masing. Yang penting kalian punya duit ya buat beli baju, buat shopping ya. Kalau aku itu ya, jadi intinya aku selalu memprioritaskan apa sih yang harus kubeli gitu, yang prioritas. Kalau baju mah ya masih tuh baju aku nggak habis-habis tuh. Ini dipakai muter-muter di YouTube ya. Ini udah 7 tahun ini dipakai kadang-kadang sebenarnya kalau dipakai buat hari H itu jarang ya, karena agak wah gitu ya, ada jubahnya. Jadi aku menggunakan yang biasa aja dan abaya yang biasa. Kalau ini mah buat muter-muter ya. Ini bener ini baju kebangsaan. Kebangsaan. Aku sepertinya ya. Jadi aku itu punya ciri yang aneh. Makanya kalau aku beli dari online itu nggak beli sembarangan ya. Aku punya ciri khas sendiri. Jadi tadinya mau aku pakai juga, tapi sepertinya itu harus acara-acara khusus ya, sama kayak baju Palestina juga, kayak Palestina kayak gini nih, kayak gini tuh. Ini pakai Lebaran sempet nih, jadi tidak bisa sembarangan waktu ya aku pakai. Nah intinya seperti itulah ya. Jadi pada ceritaku, jadi itulah ya, mengedepankan generasi muda. Dan di sini jangan pernah kita menyakiti orang-orang yang baik hati dan benar, karena dunia ini masih ada karena adanya orang yang benar dan baik. Coba kalau dunia ini sudah tidak, orang-orang yang tidak benar semua, wah udah amruk-amrukan atau meren ya. Terus jangan pernah kita mengganggu mereka ya. Pecinta sholawat tuh jangan pernah.
apalagi merendahkan para pecinta salawat, karena satu orang berselawat memayungi satu kampung dari bencana alam. Jadi biarkan aja orang yang mau berselawat selawat, yang mau murotalan silakan gitu. Jangan pernah ya, karena udah teralami ada satu orang yang selalu menghujat pecinta salawat sampai bilang seperti ini, kamu besok innalillahi, nah dia sendiri yang meninggal duluan. Terus ruhnya datang, tolong aku dong. Nah seperti itu, jangan sampai seperti itu. Ini pelajaran hidup ya, inilah hikmah. Apalagi akhir zaman ini ilmunya ruhaniyah, jangan salah ya, berat. Ruhaniyah itu tidak bisa ada pembuktian kalau tidak meninggal dulu ya. Ruhaniyah itu berat, tidak bisa dibuktikan kayak gini. Soko tuh ilmu ruhaniyah itu seperti apa? Nah kalian dulu yang harus meninggal misalkan, coba anda dulu meninggal, nanti datang misalkan ke orang-orang yang punya ilmu rohani, digituin bang, masa sih katanya si Umi kalau ngomong kesulitan, jangan aneh-anehin gitu ya. Jadi fokuslah kepada kegiatan masing-masing, tujuan hidup masing-masing ya, fokus ya. Jadi jangan mengusik orang, apalagi orang-orang yang sedang dituntun sama Allah tuh untuk menegakkan kebaikan ya. Kalau udah benar dan baik, pastilah baik semuanya ya, benar dan baik ya. Di sini tuh udah ya Pak Heru ya, dilihatin dulu kata Pak Heru tuh. Jadi intinya apa ya, aku berterima kasih sama apaku tuh ya. Ini apaku, ini kakakku tuh tampan ya, kakak aku tampan banget tuh, luar biasa tuh ya. Ini nganterin aku tuh suka iseng tuh diguntingin fotonya tuh. Ini lagi nganter kakak aku waktu wisuda di STIPP, kakak yang gede, paling cerewet. No, ini tuh itunya lepis Lea watch out mahal. Makanya aku suka ikut-ikutan niru dia gitu ya. Nah, begitu meninggalnya dimasukin ke liang lahat ya, apa rambutnya bercahaya Bo, mengkilat, luar biasa ya. Itulah orang soleh ya, bener-bener ya. Jadi meninggalnya itu karena sakit gagal ginjal bawaan ya. Tapi berhasil bertahan hidup sampai beliau itu mau diwisuda, giliran mau diwisuda malah udah dapat toganya tuh malah meninggal. Dan di sini awalnya aku peka terhadap ruhaniyah kali ya, karena didatangi oleh ruh beliau waktu itu. Apa aku sempat begini, aku kecewa tidak mendapatkan ijazah waktu itu ya dengan itu ya akper BTH ya, karena mungkin gimana ya, aku juga nggak tahu. Tapi di sini beliau itu kemimpian sama aku, jadi pakai celana kolor yang biasa dia kalau bercanda itu, diibaratkan seperti itu. Enggak ya, kayak baju aku tuh berat gitu ya. Jadi nggak pakai kalau lagi olahraga tuh kan nggak pakai baju tuh. Terus di pundaknya itu ada kiloan timbangan berat gitu, harus diikhlasin tuh. Jadi kalau ada semua orang yang sekarang ini ada musibah bencana alam ya, jadi berat ya. Jadi di sini disengketa, berarti sengketa ya, sengketa masalah warisan, masalah keduniaan ya, berat bagi yang meninggal. Jadi tidak boleh ya. Jadi di sini tuh timbangannya tuh ada di pundaknya, sampai aku bilang, Pak ini berat Pak, maksudnya jangan dikasusin gitu ya. Dulu sempet ya, karena kenapa sih seperti ini gitu, ijazahnya nggak keluar gitu ya, karena meren udah benar-benar luar biasa ngebiayain ya. Pas giliran mau dapat toga wisuda istilahnya malah meninggal. Jadi di situ berat, diimpiin tuh itu kiloan timbangan gitu ya. Akhirnya setelah aku omongkan begitu, alhamdulillah ya, di sini pasrah. Sudahlah ya itu. Jadi intinya awalnya itu dari waktu meninggal almarhum kakakku. Jadi aku tersadar, aku peka ya dengan orang-orang yang meninggal tuh. Akhirnya didatengin tuh, ada Ibu Ani tuh, Ibu Ani ini ibunya si Abah. Jadi sempat ada konflik keluarga juga waktu itu ya, ada sepeninggalnya gitu. Akhirnya datang dan semua berusaha ikhlas. Sempat ada selek keluarga kan, tahu ya masalah apa waktu itu. Akhirnya alhamdulillah tuh ya. Jadi aku tuh peka dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu ya, datangnya ke aku kayak nih mau ini gitu ya, mau menyampaikan pesan gitu ya.
Jadi itulah ya, jadi di sini benar-benar luar biasa ya. Di sini apa ya, ganteng sekali ya almarhum kakakku ya, ganteng. Dia tuh jadi apa ya, prima donanya temen-temen. Jadi teman-teman apa ya, wanitanya tuh sayang banget sama beliau tuh, benar-benar luar biasa ya. Luar biasa ya. Di sini ada kesalahan yang tidak mau pernah aku lakukan sebenarnya, sehingga aku pun harus merekap. Jadi harus memperbaiki lagi ya sama sahabat-sahabat beliau, dan udah selesai ya, sampai aku punya anak satu ya. Jadi semuanya kembali ke semula lagi tuh. Kalau kita merasa misalkan ada kesalahan yang tidak ingin kita lakukan, tapi kita lakuin, minta maaf lah, tidak usah sungkan ya, minta maaf sama orang yang harus itu ya, gitu. Jadi itu intinya ya, cerita hikmah pagi ini ya bersama aku ya. Jadi di sini tuh kalau kita memperbaiki diri, bahkan tidak sungkan untuk meminta maaf sama orang yang kita zolimi, kita sakiti, maka semuanya akan baik ya, menuju kebaikan, lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Tapi kan minta maaf tuh malu ya, apalagi kepada orang-orang yang kan di bawah kita, minta maaf malu ya. Kalau kita salah kenapa enggak gitu ya, di situ ya. Beliau mau udah tenang ya tuh. Bajunya itu apa tuh, Hammer. Jangan salah, dia mah keluar luar negerian. Mereknya dari atas sampai bawah. Luar biasa. Sehingga di dompetnya apa tuh, gitu banget juga jangan ya. Kakak aku mah, aku cuma punya 5.000 katanya. Isi obeng bawa 5.000 ya, emang nggak ini lagi, nggak ada lagi. Pada dijajanin coba. Bener-bener ya, kok ke rumah sakit ada teteh Yeyen katanya tuh nggak jajanin. Tahu disayang banget ya, ini auranya disayang sama keluarga besar, disayang sama semua orang tuh ya. Ini auranya lain ya. Itulah anak yang soleh ya. Tuh sahabatnya Ahadi tuh aku liatin ya tuh hari ini. Beliau itu berumur 21 tahun. Waktu meninggal itu 21 tahun bro. Luar biasa. Berarti Ahadi mah alhamdulillah lah ya, udah mengalami nikah dan punya anak. Kalau beliau mah ya begitulah ya. Tapi di sini ruhaniahnya ada loh ya, selalu kayak ngejagain aku. Di sini sempat, tapi cuma sekali waktu itu. Coba kesenangannya itu, celana lepis. Pas meninggalnya itu ya, orang meninggal itu datang dengan pakaiannya sendiri loh. Luar biasa seperti apa ya. Yang aku lihat itu lepis bercahaya loh ya. Jadi kayak ada kayak apa ya, sulaman-sulaman apa tuh, lepisnya itu ada sulaman-sulaman kayak apa ya, benang-benang yang benar-benar sutra, tapi yang benar-benar mengkilat bercahaya loh ya. Sampai segitunya ya, mimpi aku benar-benar bermimpi waktu itu masih ngontrak aku ya. Jadi di mimpi itu seperti itu, luar biasa ya. Jadi di sini sengketa keduniaan bagi orang-orang yang meninggal itu jangan diusik lagi ya, ikhlaskan gitu ya. Jadi orang-orang yang benar-benar misalkan sengketa warisan, kekuasaan atau apapun, ikhlasin ya. Jadi di sini tuh apa ya? Jadi itu demi ketenangan mereka ya. Jadi itu ya udah selesai semua. Begitupun permasalahan-permasalahan yang ada orang-orang yang menitipkan pesan pada aku, semuanya sudah tenang ya. Jadi itu. Jadi apa ya? Jangan sampai di Facebook juga sebenarnya orang sudah meninggal, tetapi minta diberikan apa ya? Memberitahu kepada kita kali ya kalau dia itu sudah meninggal. Siapa yang di Facebook ya? Dari luar negeri emang udah meninggal. Siapa waktu itu ya? Jangan dibilang dari Turki ya. Jangan bilang kalau dia itu sudah meninggal dan memberitahu aku, kasih tahu ke semua orang gitu kalau akunya udah meninggal, katanya gitu. Dari Turki kali ya. Emang aku pernah ngobrol sama pria Turki. Ada lah ya, tapi bukan Halid Ergen, bukan siapa lagi ya, bukan Akin ya, bukan. Jadi sempat sepertinya itu apabila itu udah meninggal ya. Jadi aku seperti bicara dengan rohani ya, tetapi kayak siapa lagi gitu, tapi kayak ada unsur iblisnya gitu ya. Terus siapa tuh dia ya, nggak tahu ya. Yang jelas aku tidak tahu kebenarannya, makanya aku sekarang itu tidak mau komentar apapun ya tentang beliau itu ya. Jadi itulah yang ingin kusampaikan pagi ini, ditambahkan dengan rohaniah ya. Jadi jangan sembarangan ya. Rohaniah itu tidak bisa dibuktikan kayak, ilmu seperti apa sih, beda kayak ilmu-ilmu lain ya.
karena sulit ya. Jadi itulah ya, ingin ku sampaikan. Selamat menikmati hari yang sebentar lagi akan berlebaran ya, 2 hari lagi lah ya lebaran. Selamat berlebaran. Beliau itu meninggalnya hari Jumat. Beliau meninggal hari Jumat pagi-pagi, semua datang. Hari Jumat ya, meninggalnya itu hari Jumat. Hari yang paling benar-benar dimuliakan kalau meninggal. Dan kumpulnya juga makamnya dengan orang-orang soleh ya, tidak sembarangan. Allah sudah menuntun dikumpulkan orang-orang soleh itu, makamnya di orang-orang soleh juga, tidak mungkin tidak gitu. Itu udah natural ya. Jadi itu ya kisah hidup aku, cerita aku dengan kakakku. Sampai aku tuh gini ya, aku punya cita-cita sama almarhum kakakku. Begitu selesai kuliah dari Akper, kita akan ngelamar jadi TKI tuh. Kita akan ke, waktu itu kan di Taib ya, kakak sepupu aku di Taib, Kingdom of Saudi Arabia, Abu Dhabi, Budi Rustiwa. Kita sering surat-suratan, terus minta apa ya, kalau kita mau minta uang jajan ya gitu kan, uang jajan, uang dolar, uang bukan dolar, dari sana tuh real. Itu terakhir kita surat-suratan sama si Abu Dhabi. Si Abu Dhabi sekarang udah di sini, udah punya kehidupan di Indonesia, di Tasik ya, di Sayong. Sekarang udah, kalau dari luar negeri mah kan bawa uang yang banyak ya, jadi enak udah deh. Jadi sempet aku apa ya, ingin menjadi TKI tuh sama beliau nih ya. Tapi qadarullah aku harus standby di dunia yang lain ya, dunia hijaber. Jadi itulah ya. Jadi aku dan almarhum kakakku tuh sering bahu-bahu ingin menyenangkan almarhum apaku ya. Sebenarnya bukan almarhum, orang apaku masih ada. Jadi malah beliau dulu yang duluan. Jadi ingin menyenangkan apa kita gitu. Yuk kita berangkat jadi TKI yuk gitu ya. Kerja di Arab gitu, di Taib kayak Abu Dhabi gitu. Aku pikir mau ke Taib, ternyata belum selesai tamat kuliah di Akper, beliau udah meninggal duluan gitu ya. Sempet gitu ya, benar ya, keinginan beliau untuk membahagiakan orang tua luar biasa ya. Jadi itulah ya, orang soleh itu begitu ya. Rambutnya mengkilat luar biasa ya, ketika dijatuhin ke tanah itu luar biasa cahaya rambutnya yang aku lihat. Tapi aku tidak sanggup ya waktu itu, udah cuma rambutnya doang yang aku pengen lihat gitu ya. Luar biasa ya. Apakah kita bisa seperti beliau ya? Aku tidak tahu ya, aku mau urakan seperti ini ya. Dan beliau itu sangat, kalau kita memanjakan adiknya, kalau kamu sakit kamu boleh sholat di kasur, kamu tidak boleh turun dari kasur gitu ya, biar Allah maha tahu gitu ya. Beliau itu selalu gini ya, Allah itu maha bijaksana, maha tahu, kalau kamu sakit jangan paksakan. Benar-benar memproteksi, sehingga sahabat-sahabat beliau itu ikut menjagaku ya. Waktu aku sempat sakit tipoid ya, bergantian sahabatnya datang ke rumah aku, nengokin tuh ya, nengokin, ngejagain. Jadi sahabat-sahabat kakak aku tuh seperti kakakku sendiri ya. Cuman saya waktu itu dibikin gambling sama keilmuan perdukunan tuh ya. Jadi aku seperti diajak, ditarik ke orang-orang berdukun tuh. Wah, gambling, aku jadi bahan rebutan mereka, bahan rebutan ahli kitab dan ahli perdukunan tuh. Jadi itulah yang membuat gambling ya. Dan alhamdulillah semua sudah kembali ke sedia kala lagi ya. Jadi itulah ya. Jadi itulah cerita orang soleh di pagi ini ya. Meninggal di hari Jumat dengan banyak amal kebaikan luar biasa. Beliau ini sosok pemersatu keluarga. Tanya deh ya, ya Hadia. Hadi itu sebenarnya tidak ini lagi ya, karena punya tujuan hidup masing-masing. Waktu itu SMA masih bareng, setelah kuliah kayaknya mencar ya, setelah masuk Akper mencar tuh, jadi jarang ketemu lagi. Gitu cerita beliau tuh luar biasa ya. Jadi di Akper tuh disenengin bener-bener tuh, luar biasa ya. Sehingga kalau misalkan kalau mama kita salah, benerin katanya gitu. Gitu. Kalau bener-bener luar biasa ya. Kalau mama kita misalkan, mama kan menikah muda misalkan, kalau mama kita tuh apa gitu, kitanya harus mengerti, memberikan pemahaman kepada kakak-kakak kita, karena sempat
itulah itu. Ini tiap anak kan beda apa ya, beda karakter. Beliau tuh luar biasa ya, selalu ingin baik semuanya tuh ya, luar biasa ya. Kayak aku nggak mukanya ya, kayak aku nggak ya tuh. Jadi itunya benar-benar luar biasa ya. Jadi itulah cerita orang-orang soleh ya. Dan jangan anggap ruhnya itu tidak ada, mereka tuh ada di sekitar kita dan selalu ingin baik semuanya ya, baik dan baik ya. Udah kalau udah nyeritain kakak aku almarhum jadinya sedih deh ya. Lebaran hari Jumat ya, kan meninggal almarhum kakakku hari Jumat. Benar, Jumat itu luar biasa istimewa ya. Kenapa Jumat itu diistimewakan? Karena kiamat itu hari Jumat. Orang-orang yang meninggal hari Jumat itu istimewa. Itulah hebatnya hari Jumat tuh ya. Jadi itulah ya. Jadilah pribadi yang mau memperbaiki diri ya. Introspeksi diri, ngaji diri ya. Karena di dunia ini kita tidak akan selamanya ya eneng gitu, seneng hidup di dunia ini, tidak. Sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang diajarkan hidup adanya dunia dan akhirat, pasti akan kembali ke akhirat yang kekal gitu ya. Itulah ya cerita hikmah pagi ini. Semoga kita semua seperti orang-orang soleh terdahulu yang benar-benar mereka itu tanpa pamrih, tanpa harus digembor-gemborkan, tapi dengan sendirinya ya. Ada amalan yang terlihat, ada amalan yang tidak dilihat. Seperti gini, ada orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dan aku tipe adik yang selalu ingin memuliakan kakakku ya. Jadi aku muliakan kakakku tuh ya di dunia, dimuliakan di akhirat apalagi ya. Apalagi mimpinya udah seperti itu. Hanya saja tidak pakai kain ihram ya, karena beliau mah lagi anak muda ya. Tapi lepis, pakainya tuh lepis yang benar-benar luar biasa, mengkilat. Kalau kayak para ulama tuh pakai kain ihram ya, karena mereka mah benar-benar dituntun buat berjihad juga tuh ya. Surganya Firdaus tuh. Tapi jangan ngomongin surga dulu. Sepertinya mereka dikumpulkan dalam suatu kalau kita mah bukan padang mahsyar ya. Jadi berkumpul mereka tuh berperang ya. Ruh-ruh para ulama soleh itu berperang, jangan salah, ruhnya itu dikumpulin gitu ya. Jadi memberitahu, ngebewarain kita yang masih hidup, tuh bakal ada banjir bandang, tuh bakal ada begini begitu. Jadi mereka itu memberitahu kepada hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang dipilihkan gitu. Jadi itulah ya intinya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang salehah. Terus semoga kita bisa menjadi penghuni surga. Sebaik-baik surga itu Firdaus ya. Jadi itulah ya yang ingin ku sampaikan. Berdoalah menjadi penghuni surga, jangan penghuni neraka ya. Jadi di sini tuh aku selalu berdoa kebaikan untuk kita semua ya. Jadi fokuslah kepada kegiatan kita masing-masing yang bermanfaat tentunya ya, dan kemaslahatan hidup, jangan mudorot ya. Sudah ya, itu saja yang ingin disampaikan. Halo, selamat pagi dan assalamualaikum semuanya bagi kaum mukmin ya.